Saya Rivalwan. Saya anak dari seorang pedagang kopi kecil-kecilan yang tinggal di Nagari Matuhilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Saya memiliki orang tua yang seorang pedagang nama Vespami dan ibu saya Erismawati. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Yang adik saya nomor 2 namanya Irda Frion, sekarang memiliki usaha bengkel motor di Matur. Dan adik paling ibu saya Septia Ramadhani yang sedang berusaha menamatkan studinya pendidikannya di SMA N1 Banu Ampu yang sekarang kelas 2. Saya menamatkan studi saya sarjana S1 di Universitas Negeri Padang. Yang setelah saya tamat, saya berpikir mau kerja apa nanti setelah tamat S1. Saya tak peduli apapun itu pekerjaan, tapi penting saya coba semua hal. Sewaktu saya sarjana, setelah tamat sarjana, saya mencoba menjadi sopir travel Matur Pekanbaru. Pernah saya jalani sekitar 8 bulan, dan Juli 2015 saya sebagai petugas minimarket di salah satu kota di Pekanbaru dan menjadi sopir perusahaan. Saya coba karena waktu itu saya tak peduli apapun pekerjaan, yang penting saya bisa bertahan hidup. Dan sebagai tenaga honorer, saya coba di salah satu SD di Matur. Tak pernah saya mikirkan gaji pun berapa, yang penting saya bisa kerja. Dan hal-hal itu tak mungkin pernah saya bayangkan saya akan menjadi seperti apa nantinya. Saat kerja di pabrik, saya ketemu orang Makassar. Mungkin beliau saya nilai sangat baik karena perdana saya bekerja dan langsung dia memanggil saya ke rumahnya. Dia bilang pada saya, dia beri saya nasihat, Val, yakin kerja di perusahaan sebagai sopir. Dan saya pun heran, kenapa Pak? Insya Allah saya yakin, tapi cobalah pertimbangkan lagi, karena Adinda punya gelar sarjana, cobalah hafalkan sesuai ilmu yang Anda dapat. Dan setelah saya pikir, satu hari satu malam pun saya langsung memutuskan, oh benar juga, mungkin saya lebih tepatnya balik kampung sekarang untuk mencoba ilmu yang saya dapat selama perkuliahan. Dan sesampai di kampung di Matur, saya fokus nolong orang tua jualan kopi di pasar Matur dan Lawang. Pada tahun 2018 saya terpikir oleh saya untuk melanjutkan pendidikan ke S2. Mungkin tak pernah bisa saya bayangkan, tak pernah mungkin bisa saya pikirkan, karena S1 pun sangat sulit rasanya. Tapi kemauan dan izin orang tua, saya coba daftar di S2 Universitas Negeri Padang. Dan alhamdulillah saya diterima S2 untuk melanjutkan pendidikan. Itu pun melanjutkan pendidikan sambil jualan di pasar, nolong orang tua agar biaya kuliah bisa diselesaikan. Pendidikan yang saya jalani selama S2 tak selalu mudah. Soalnya ekonomi orang tua yang waktu itu pasang surut, maklum, sebagai penjual kecil-kecilan mungkin ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Mungkin pasang surut itu yang buat saya berusaha untuk selalu sabar. Mungkin ini ujian. Dalam satu momen, satu masa saya jalani sekaligus perkuliahan S2, berdagang kopi, dan juga mengelola sebuah tim sekolah yang levelnya amatir hanya untuk tarkam-tarkam di Sumatera Barat. Alhamdulillah, klub yang saya dirikan bertanding dari kampung ke kampung di Matur, daerah Pelembayan sekitarnya, ke tengah kecamatan, dan pada akhirnya untuk Sumatera Barat, alhamdulillah Kopi Mos yang saya dirikan, Kopi FC, dikenal oleh publik ranah Minang sekarang. Dan
Di Kopi Mos yang klub yang saya kelola itu ada beberapa pemain profesional yang main Liga 1, Liga 2 Indonesia yang bergabung bersama kami di Tarkam. Seperti Fendri Mofu, Iksan Zikra, Usman Diara yang main di Liga, yang main pro. Genta Alcaredo, Firman Jolansyah pernah bergabung bersama kami di Kopi Mos. Dan akhirnya pada tahun 2022 saya dinyatakan lulus dan diwisuda pada bulan September 2022. Setelah saya diwisuda, setelah tamat, saya pun bingung mau kerja seperti apa nantinya. S1 begini, S2 pun nggak tahu lah mau bekerja seperti apa nantinya. Ketika waktu tahun 2023 kebetulan bukalah CPNS di Indonesia dan saya ambil formasi dosen. Alhamdulillah saya dinyatakan lulus sebagai seorang dosen di salah satu universitas di Pulau Sulawesi. Kalau pertama jujur, yang kedua giat. Ada sakit jalannya. Awak dah yang kuai si kalau di Repu Tamat S2 lah yang kuai tu. Sebab S1 serang ondanya si Papu kuliah udah seperabu dua itu. Seperakunya kan itu ada jalan sesuatu kau hidup kau lah ada jalan untuk seorang. Dia tak perlu camih. Kali duit kan. Jujur lah pak, mengalir lah spesialnya. InsyaAllah ada rezeki. Istilah roda auto kan, kadang datih orang di bawah. Tadi kalau orang sedang datih, kena di bawah. Kalau sedang di bawah, sabar dulu banyak. Dan roda berputar. Dan tak mungkin tak semua di bawah, tak mungkin semua datih. Tripal ni dosen tu ini pesan cik no. Jangan dipersulit orang tu punya. Jangan dipersulit orang. Taruh bagi ni dipersulit di kuliah petang ko. Tiba dah awak jangan dipersulit orang. Lagi kelancaran orang tu salah awak. Ada berkat awak kehipal kan. Kalau orang tak bersulit. Dan kalau orang bersulit ni dia pun dia kuliah apa? Masalahnya ada buku sibah dia nyawa. Orang pasti menyupah ke awak. Apa yang minta ke dosen tu? Ini kalau pergi sibah ke di dosen secara mungkin semua murah awak minta. Dari kopi kita bisa belajar banyak hal. Kita minum kopi itu kan tidak langsung jadi, melalui proses yang sangat panjang. Mulai dari kopi tanam petani, dirawat dengan baik, dikumpulkan, dibersihkan kulit arinya sebelum dijual kepada pengumpul. Ya, kemudian bapak saya seorang pedagang kopi membeli kopi kepada petani, merendam kopi, penggiling, packing untuk dipasarkan ke pecinta kopi. Itu pun melalui proses yang sangat panjang. Saya rasa hidup kita pun tak ubahnya seperti secangkir kopi yang melalui proses, melalui rintangan-rintangan yang sangat luar biasa. Ya, kalau kopi yang kita bikin melalui proses yang tidak jujur, mungkin sebagai cinta kopi yang minum kopi bisa sakit perut atau asam lambungnya naik. Tapi kalau kopi yang dibangun atau dibikin dengan kualitas atau dengan kejujuran, insya Allah kopi itu akan terasa nikmat. Seperti yang dilakukan oleh bapak saya, menjual kopi asli tanpa bahan campuran. Siapapun yang meminum kopi, siapapun yang menyeduh kopi itu, insya Allah akan terasa sangat nikmat. Begitu pula hidup kita ini, kalau melalui proses kejujuran, keuletan, dan kerja keras, insya Allah endingnya akan terasa nikmat seperti nikmatnya segelas kopi.